Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada semangat ya. Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia harus makin semangat, karena ini pelajarannya menyenangkan sekali. Siapa yang sarapan dulu di rumahnya? Iya, harus sarapan dulu biar siap ya, siap menghadapi kenyataan. Apalagi kalau kenyataan di bahasa Indonesia ini kita harus membahas hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke, silahkan semuanya sebelum kita mulai pelajaran kali ini dipimpin dulu doa sama ketuanya. Baiklah, terima kasih. Nah, udah siap? Silahkan buka buku tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Udah ada semuanya? Sok yang belum, silahkan dicari dulu. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kira-kira kalian sering gak lihat hewan-hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah? Pasti ya, apalagi kalau yang rumahnya dekat kandang ayam, pasti setiap hari lihat ayam. Yang suka menertak ikan, pasti tiap hari lihat ikan. Tapi kalau misalnya hewan-hewan buas, kayak apa, di sini ada gambarnya, kayak ada singa, harimau. Nah, itu kira-kira ada di sekitar rumah? Nggak ada mungkin ya, karena itu biasanya dilihat di kebun binatang. Oke, sekarang pelajarannya coba anak-anak kalian perhatikan gambar yang ada di buku. Kalian lihat gambar apa di sana? Ada hewan buas atau hewan yang jinak? Iya, itu di situ hewan jinak semua ya, karena hewannya ada di sekitar rumah. Karena kalau di sekitar rumah itu hewan-hewan buas, pasti semuanya pada kabur. Terus tumbuhan, di sana ada tumbuhan. Biasanya kalau di dekat rumah-rumah itu pasti ada pekarangan, ada bunga, kemudian ada tumbuh-tumbuhan sayuran, atau misalnya buah-buahan. Siapa yang dekat rumahnya itu ada buah mangga? Oh iya, ada yang di dekat rumahnya itu buah durian? Wah, takut ya kalau dekat rumah buah durian. Soalnya kalau buah durian itu kalau jatuh pasti sakit ya, karena banyak durinya. Nah, oke anak-anakku yang solih dan solihah, karena di sini kita sudah mengamati gambarnya masing-masing nih. Terus apa sih tugasnya kali ini? Coba setelah kita mengamati, Ibu akan menyampaikan tentang pelajaran hari ini mengenai deskripsi. Apa sih itu deskripsi? Ada yang pernah dengar? Apa itu deskripsi? Pasti semuanya baru mengenal ya. Deskripsi itu apa? Nah, Ibu akan terangkan kali ini. Harus diperhatikan baik-baik biar mengerti. Kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang ngobrol, nah nanti Ibu nggak akan kasih tahu kedua kalinya. Oke, semuanya harus siap ya. Apa sih itu kalimat deskripsi atau paragraf deskripsi? Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat. Bagaimana sih contohnya? Nah, misalnya kalau kita mau menggambarkan orang atau mau menggambarkan hewan, atau bisa juga mau menggambarkan tumbuhan lewat cerita kita. Misal, Denny misalnya ya, Denny mau menceritakan hewan kepada temannya. Misalnya Denny mau menceritakan kelinci. Nah, supaya temannya itu merasa dia melihat langsung si kelinci itu, maka Denny menceritakannya secara detail. Misalnya begini, di depan rumahku, aku memelihara kelinci. Kelinci itu berwarna putih, telinganya panjang, matanya merah, kemudian dia memiliki kaki 4, bulunya halus sekali, dan dia suka lompat-lompat. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat deskripsi ya. Jadi
kalian menggambarkannya secara detail. Contoh lagi misalnya tumbuhan. Misal Kiara mau menggambarkan tentang bunga mawar. Misalnya gini kata-katanya teh. Aku punya bunga mawar pemberian dari bapakku. Warna bunga mawar itu merah. Ia memiliki daun yang banyak. Warna daunnya hijau, tetapi hijaunya terlalu pekat sehingga bertabrakan warnanya dengan warna merah tersebut. Nah, duri-durinya itu sangat tajam sehingga harus hati-hati ketika memegangnya. Nah, itu contoh dari kalimat deskripsi ya. Kalian menggambarkan sesuatu sedetail mungkin sehingga orang teh bisa, oh, bunga mawar teh warnanya merah. Oh, daunnya hijau, bisa digambarkan, bisa diceritakan. Oke, itu penjelasan dari kalimat deskripsi. Kira-kira kalian sudah mengerti? Sip, kalau udah mengerti alhamdulillah ya. Kalau belum silahkan ditanyakan apa yang tidak dimengertinya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu sekarang akan membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok ini, jajaran nomor 1 di samping. Ibu kasih nama kelompok karnivora. Yang kedua di sini kelompok omnivora dan yang ketiga ini kelompok herbivora. Silakan, ini Ibu bawa gambar ya. Nih ada 3 gambar nih. Ini semuanya tentang hewan ya. Ibu gak bawa yang tumbuhan karena kita fokuskan aja untuk mendeskripsikan hewan ya. Ini. Oke anak-anak, jadi kalau misalnya kalian ingin menggambarkan, kalian pilih aja hewan yang mau digambarkan sama kalian. Ini maksud digambarkannya bukan digambar di tulisan gambar ya, tapi ini diceritakan kembali. Misalnya ini ada gambar babi, kalian ceritakan, wah ini babinya gimana nih, coba amati. Oh ternyata ini babinya warna pink, ini pink, terus badannya besar, gendut misalnya ya. Suka makan apa babi ini? Suka makan tumbuhan. Kemudian hidupnya jorok ya karena suka berguling-guling di lumpur misalnya. Boleh digambarkan ini tentang babi. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu tentang babi, aku taunya kuda, boleh. Kalian pilih aja ya secara kelompok. Kalian nanti pilih minimal 2 hewan ya. Terserah mau apa aja, mau hewan yang buas atau mau hewan yang jinak. Ini Ibu udah ada gambarnya, silahkan. Ini untuk kelompok karnivora, ini untuk kelompok omnivora, ini untuk kelompok herbivora. Silahkan. Nah, nggak boleh berebut ya, nanti sama ketua kelompoknya ditentukan, ditanyain dulu ke anggotanya mau yang mana. Kalau misalnya udah sepakat silahkan. Mana? Udah sepakat semuanya mau hewan yang mana? Nah, kalau gitu silahkan keluarkan alat tulisnya, tuliskan, deskripsikan hewan-hewan tersebut. Sip, kalau sudah, silahkan kepada perwakilan kelompok untuk membacakan di depan kelas tentang deskripsi hewan yang sudah kalian tulis. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah maju ke depan. Terima kasih, bagus-bagus ya semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak dimengerti, semuanya udah pada mengerti ya. Alhamdulillah. Nah baiklah, kalau begitu kita tutup saja pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu saja pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga semuanya disehatkan selalu dan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran di selanjutnya.